pengertian dari korupsi, kemudian jenis-jenis atau macam-macam korupsi, kemudian cara pengendalian korupsi, kemudian perlindungan korupsi, ada yang menggunakan cathodic protection, itu ada yang disebut dengan SACP, ICCP, yang penggunaan inhibitor. Ya. Jadi kalau kita sudah menguasai materi tentang korupsi ini, biasanya ada yang sering disebutkan di perusahaan itu dalam perlindungan korupsi itu, yang pertama yang sering disebut adalah cathodic protection. Nah, cathodic protection sendiri itu adalah perlindungan terhadap katoda, di mana ada dua cara. Yang pertama menggunakan SACP, Sacrificial Anode Cathodic Protection. Dengan yang kedua adalah ICCP, Impressed Current Cathodic Protection. Kemudian selain cathodic protection juga ada penggunaan inhibitor dalam perlindungan korupsi. Kemudian ada proses elektrolisis seperti electroplating itu, dan ada sel galvanis. Nah, kemudian yang kelima adalah baterai dan mekanisme. Kemudian yang keenam logam non logam. Kemudian ada materi yang lain sebenarnya seperti yang ada di sini. Nah, di sini ini adalah yang juga dibahas di pengetahuan bahan teknik. Jadi material teknik itu terdiri dari logam, baik baja maupun non baja, dan keramik, polimer, komposit. Ini termasuk sebenarnya bahan-bahan teknik. Kemudian kenapa kok ini juga dibahas? Biasanya untuk suatu proses korupsi itu tidak hanya terjadi pada logam saja, pada beberapa material-material yang lain, termasuk polimer dan bahan-bahan yang lain. Oke. Nah, dari pengertian korupsi sendiri, ada yang mungkin bisa menyampaikan dari kelas apa yang dimaksud dengan korupsi? Ada yang punya pendapat? Silakan. Yang dimaksud korupsi itu apa? Jadi kalau kita membahas jenis-jenis korupsi dan sebagainya, tapi tidak tahu korupsi itu apa? Pengkikisan. Katanya Herjuna pengkikisan. Oke, ada yang lain? Kerusakan material, Pak, karena zat kimia gitu. Kerusakan material karena zat kimia. Karena zat apa? Zat reaksi kimia yang ada di lingkungan gitu, Pak. Zat reaksi kimia. Ada yang lain? Menjawab, Pak. Ya. Silakan. Korupsi itu penurunan kualitas karena faktor Penurunan kualitas suatu bahan, ya ada bahannya. Penurunan kualitas suatu material atau bahan karena pengaruh lingkungan, ya. Oke, yang lain silakan. Oke, kalau menurut kalian selama ini cara pengendalian korupsi gimana? Supaya tidak terjadi korupsi. Dilapisi dengan cat. Dilapisi dengan cat menurut Desuna, terus yang lain?
Diberi oli, Pak. Diberi oil. Ya, oke, terus silakan yang lain. Dilapisi stainless steel, Pak. Lapisi stainless. Boleh saja, silakan yang lain. Kalau kalian punya sepeda motor, ya, sepeda motor kalian sekarang kan tidak terbuat dari body part-nya itu kan ada yang dari plastik juga ya. Kan bisa terjadi korosi juga. Bagaimana cara menghindari supaya tidak terjadi korosi? Dilapisi krom, Pak, di sini, Pak. Dilapisi krom. Jadi bodinya, efek-efeknya, dan speedometernya semuanya dilapisi krom gitu lah ya. Bagian yang stainless steel saja, bagian yang logam saja ya. Kalau bagian yang plastik gimana? Plastik-plastik yang ada di selebor, dari body, gimana cara mencegah korosinya? Halo? Kira-kira bagaimana? Kamu punya sepeda motor baru, setahun kemudian, oh iya Pak, terjadi korosi sepeda motor saya. Terus ada juga yang tidak, misalnya punyanya Nur. Enggak, punya saya tidak terjadi korosi. Nah, bisa tanyakan tadi, Nur, kenapa punyamu enggak terjadi korosi? Punya aku terjadi korosi. Gimana? Tanyakan Nur aja. Kenapa Nur? Kok enggak terjadi korosi sepeda motor Nur selama 1 tahun? Aman-aman saja, masih bagus, mulus. Jangan punyanya Rizky. Soalnya dirawat dengan baik. Kenapa? Soalnya dirawat dengan baik. Soalnya dirawat dengan baik. Oke, punya Rizky nggak dirawat ya, Tri? Punyanya Mbak Nur, plastiknya belum dibuka, Pak, itu, Pak. Sudah. Ya kan lah. biar awet. Sama-sama dibuka, sudah. Kasih WD, Pak. Kasih? WD. Kasih WD. Akelan hair? Dicampur braso, Pak. Dicampur braso. Oh. Itu untuk part yang mana? Yang plastik atau yang logam? Yang logam. Yang logam. Yang plastik? Supaya tetap mulus. Anu, Pak. Disikat ulang. Dicat ulang. Oh, saya anyar kok. Masih baru nih mau dicat ulang. Di kotlet, Pak. Di spotlight. Ya enggak, anu ya, mau dijual baru dilepas ya spotlightnya. Oh iya, Pak. Jadi gini, memang benar yang dikatakan Nur, bahwa perawatan itu penting. Artinya apa? Begitu kamu pulang dari kantor atau dari kampus, kehujanan atau keciprat air, ya kena air hujan atau kena air apa, tidak cepat kamu bersihkan, ya itu dibiarkan 1 minggu, dibiarkan 2 minggu tidak dicuci, 3 minggu tidak dicuci. Setelah 1 bulan, waduh sepeda motorku kotor semua ya, gimana tak cucinya? Oke, cuci. Habis itu lagi terjadi lagi. Bulan berikutnya juga gitu, nyucinya cuma sebulan sekali. Apa yang terjadi? Yang namanya selebor, bodi mobil yang semula itu mulus karena banyak kotorannya, apakah kotoran dari air ataupun tanah, maka pada saat dibersihkan ada kemungkinan kehilangan warna daripada cat yang sudah bagus, katakan merah atau hitam atau apa, itu sudah bercak-bercak. Di bagian permukaannya itu sudah bercak-bercak. Nah, plastik aja mengalami begitu, meskipun plastik itu agak lama terjadinya korupsi, tapi sudah timbul bercak-bercak. Sudah tidak indah lagi.
Tapi kalau kamu cuci wash frequently katanya, cuci dengan sering dirawat, habis dicuci dikasih silikon, ya licin, ya kemudian bannya dihitamkan, pakai penghitam ban, pakai silikon juga bisa, sehingga kelihatan baru terus mulai dari awal beli hingga sampai bertahun-tahun. Tapi kalau kalian sudah ada rasa malas dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, lah besok hujan lagi. Besok hujan lagi, percuma dicuci gitu pikirannya. Akhirnya apa? Yo, enggak pernah bagus. Pas dibilang enggak hujan, ternyata hujan. Hujan, pas dibilang enggak hujan. Pas dibilang hujan, terus enggak hujan. Akhirnya enggak dicuci. Itu akhirnya cepat rusak. Cat-catnya bisa cepat rusak, plastiknya juga begitu. Katanya Herjuna tadi Pak dicampur WD sama brasu. Bisa saja. Itu termasuk jenis pelumas, ya. WD itu termasuk jenis pelumas. Untuk rantai bagus itu, ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu kalau kamu biarkan, itu maka akan merusak bagian-bagian ini. Mobil saya malam hari kehujanan, tak biarkan. Besok paginya mau saya bersihkan sudah kering. Tapi di bagian bodinya itu sudah ada semacam kayak dekokan-dekokan bekasnya tetesan air. Itu air biasa, belum air asam. Seperti itu. Oke. Jadi pengendaliannya kalau untuk harus sering dibersihkan. Dibersihkan dari debu, dibersihkan dari air, dibersihkan dari cipratan-cipratan liquid. Ya. Sekarang saya bertanya, misalnya di industri asam sulfat. Ya. Kira-kira cara mencegahnya gimana? Asam sulfat kan termasuk asam yang kuat. Bagaimana cara mencegah korosi dari suatu logam? Halo? Halo, Pak. Halo. Ya, gimana caranya? Ada pertanyaan, Mas, ini gimana, Mas, ya? Atau di industri petrokimia, ada unit namanya unit urea. Pada bagian tertentu ada suatu logam yang juga gampang terjadi korosi. Kira-kira gimana cara mengatasinya? Geraldo, Iya, Pak. menurut kamu gimana cara mengatasinya di industri asam sulfat ya? Untuk di industrinya, untuk alat-alatnya dilapisi dengan cat, Pak, agar nggak ada kontak langsung antara besi dari mesinnya dengan oksigen dan air. Part yang di industri itu semuanya dilapisi dengan cat. Kalau yang namanya kena asam, catnya mengupas. Dengan melakukan pengecatan atau pengolesan oilnya itu secara berkala, Pak. Maksudnya kayak ada servis mingguan mungkin gitu, Pak, atau setiap harinya melakukan pengecekan. Pembiayaannya cukup besar itu. Ada yang lain? Silakan. Ismi, Aziza, Nanda, Devi, Risma. Kira-kira bagaimana? Tolong diperhatikan ya, yang saya sampaikan ini ya, kalau tidak ada pendapat. Choosing the right material itu penting. Apa? Yang katanya Pak Willy tadi apa? Choosing the right material, apa maksudnya? Memilih material yang baik, Pak. Memilih material yang tepat, yang benar terhadap
pengaplikasiannya di industri. Kalau kalian memilih materialnya salah, masalah ya. Misalnya jangan jauh-jauh di rumah saja. Kalian punya perabotan, wis golek sing murah, wis golek ranji, tempat untuk menyimpan piring dan sebagainya, milih yang murah. Akhirnya apa? Milih yang besi. Nampaknya bagus, sudah dicat, ya. Ini aja wis daripada yang aluminium, murah yang besi. Akhirnya saudara beli. Itu saya kira bukan pemilihan material yang benar. Dalam kurun waktu 1 tahun, katakan ya, ranji saudara sudah mengupas catnya. Kena air, kena goresan, dan sebagainya. Karena pemilihan materialnya tidak tepat. Coba milih yang aluminium. 10 tahun tidak apa-apa, 20 tahun tidak apa-apa. Pertanyaannya, kenapa aluminium kok tidak terkorupsi? Kenapa logam aluminium untuk perabotan rumah tangga tidak terkorupsi? Silakan dijawab. Izin menjawab, Pak. Apa? Kenapa? Sri? Jadi kalau aluminium itu kan sebenarnya bisa berkontak langsung dengan oksigen yang padahal ini akan mengakibatkan korosi. Namun nanti kalau dia kontak dengan oksigen, nanti yang dihasilkan adalah Al2O3 yang justru malah mempertebal permukaan dari si aluminium. Jadi tidak terjadi pengkaratan gitu, Pak. Terbentuk Al2O3. Itu mana mempertebal? Kamu mempertebal? Ya, Pak, itu melapisi, jadi malah tambah tebal aluminiumnya, Pak. Itu kan zat aluminium juga, Pak. Jadi semakin tebal aluminiumnya. Dari mana informasi jawaban kamu itu, Tri? Bagaimana, Pak? Dari mana jawaban kamu itu kok? Kamu punya pendapat seperti itu? Dulu di SMA, Pak, itu, Pak. Ada materi yang pengkaratan itu, Pak. Oh, gitu. Ya, jawaban kamu itu benar. Ya, jadi kalau besi itu terkorosi bentuk Fe2O3 itu malah namanya ras atau karat. Tapi kalau aluminium itu namanya membentuk oksida pasif namanya. A2O3 disebut pasif oxide, bahasa Inggrisnya disebut pasif oxide. Nah, pasif oxide itu akan melapisi aluminium itu untuk tidak terjadi korosi kembali. Jadi hanya di awal saja. Jadi dia membentuk pasif oxide atau yang dikatakan tadi Al2O3 itu namanya pasif oxide. Tapi kalau besi bukan pasif oxide. Fe2O3 itu bukan pasif oxide tapi ras namanya, karat, yang timbul karat seperti itu. Jadi benar harus diingat-ingat hal-hal seperti itu harus diingat-ingat, jangan sampai gampang dilupakan. Ya. Kemudian kembali lagi ke industri asam sulfat tadi juga. Apakah semua jenis tekstil itu bisa digunakan kan gitu ah? Pak, ini bisa pakai 316 ini. Oh, enggak pakai 304 saja. Oh, enggak pakai 305 saja. Oh, enggak pakai 212L karena Wiro Sableng ya. Misalnya ada stainless steel mereknya tipenya 212L. Ini punyanya Wiro Sableng ya. Ternyata penggunaan seperti itu harus benar-benar dicermati. Jadi bisa protes ke industri penghasil daripada logam itu tadi. Jadi kadang-kadang mereka untuk supaya tidak terjadi korosi minta special order khusus untuk mendapatkan logam
tertentu tadi yang merupakan paduan campuran antara logam yang satu sama logam yang lain sehingga dia akan tahan terhadap korosi. Itu penting. Ya. Oke. Nah, di dalam korosi ini ada pembahasan terkait pertama tadi pengertian macam-macam korosi. Jadi berbagai macam-macam korosi ini kita akan mengetahui cara pengendaliannya bagaimana. Secara umum ada banyak digunakan cathodic protection, penggunaan inhibitor ini seringkali dilakukan. Kalau sampai ke proses elektrolisis itu adalah untuk seperti halnya electroplating, karena electroplating merupakan salah satu contoh dari elektrolisis. Oke. Nah, ini contoh dari misalnya ada pipa besi di bawah tanah, ya itu panjang begitu. Bagaimana pipa besi itu supaya terlindungi dari korosi? Kalau dilakukan pengecatan susah, maka dilakukanlah cathodic protection menggunakan sacrificial anode atau anoda yang dikorbankan atau ditumbalkan. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara dihubungkan dengan suatu logam, ya, dengan suatu kawat, ya, di mana logam yang dihubungkan itu ada magnesium di sana salah satunya. Karena magnesium memiliki donor elektron yang paling bagus, sehingga pada saat proses seperti ini terjadi, maka Mg itu akan terkorosi untuk Mg2+ plus 2 elektron. Dan kenapa besi kok tidak terjadi korosi? Seolah Fe itu akan menghasilkan Fe2O3 plus, Fe2 plus 2 elektron. Ini tidak terjadi karena apa? Ada aliran elektron yang mengakumulasi di sekitar pipa besi tadi. Jadi elektronnya terakumulasi, istilahnya negatif sama negatif itu akan bertolakan sehingga Fe dibilang oleh magnesium seolah-olah gitu. Dibilang oleh magnesium, wis kamu tidak usah terkorosi, biar saya saja yang terkorosi. Makanya diberi nama anoda tumbal itu karena ditumbalkan, karena dimakankan atau karena dikorbankan. Jadi dia dikorbankan sehingga orang yang mengecek logam aluminium itu melakukan secara berkala, dicek aluminium berkurang apa enggak. Kalau berkurang berarti perlindungan korosinya bagus. Nah, kalau berkurangnya sudah cukup banyak, diganti lagi dengan logam magnesium yang lain. Nah, dengan cara seperti itu, maka piping yang ada di besi, terbuat dari besi ini akan aman, akan tidak terkorosi. Itu salah satu caranya dengan menggunakan sacrificial anode. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa sel galvani sebenarnya. Dengan peristiwa sel galvani itu, maka bisa dilakukan proses perlindungan terhadap katoda. Yang berfungsi sebagai katoda yang mana? Besi. Kenapa magnesium kok anoda? Ada yang tahu nggak? Kenapa magnesium kok anoda? Kok besinya yang katoda? Di deret volta Fe lebih kanan, Pak. Di deret volta Fe sebelah kanan. Lebih kanan daripada Mg, jadi Mg-nya jadi anoda dan katodanya Fe itu, Pak. Kalau dari atas ke bawah, yang lebih atas yang mana? Misalnya emas ada di bawah, ya, emas perak ada di bawah. Kira-kira yang di atas yang mana? Yang besi atau yang magnesium? Yang magnesium, Pak. Yang magnesium. Kenapa kok yang magnesium? Kenapa kok yang magnesium?
Ada yang lain bisa menjawab? Mohon maaf Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Apakah ada hubungannya dengan oksidasi dan reduksi itu Pak? Menurut kamu gimana? Ada apa enggak? Kalau sepaham saya, kalau dilihat dari itu, magnesium itu mengalami oksidasi dan pipa besi mengalami reduksi. Gitu Pak. Ya, yang lain silakan. Menurut Sofia gitu. Halo, Hilwi. Iya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Apakah bisa diulangi? Nggak bisa. Nggak bisa diulangi. Tri, gimana pertanyaannya Mbak Winnie tadi, Tri? Ya, Tri. Pertanyaannya Mbak Winnie tadi gimana, Tri? Tadi pertanyaannya yang itu Pak, emas atau perak itu di bawah, yang di atasnya apa itu Pak? Ya, di daerah volta termasuk magnesium sama besi itu letaknya di mana kira-kira? Iya, Pak. Izin menjawab. Untuk yang pertanyaannya tadi itu buat yang dalam deret volta itu kan emasnya itu di sebelah kanannya. Nah, itu kalau dari deret volta itu unsur logamnya yang memiliki potensial elektroda standar lebih kecil kan di sebelah kiri, baru yang di sebelah kanan itu besar. Nah, dari itu buat yang persoalan tadi itu eh, lebih apa ya? Buat yang dari MG sama emasnya tadi lebih baik yang dari yang posisinya di sebelah kanannya seperti itu Pak. Mohon maaf jika salah. Nggak apa-apa, salah kan latihan. Nah, ini gambarnya ya. Barusan tak browsingkan.
Ya, AU ada di sebelah kanan ya, atau kanan atau kiri atau atas bawah ya. Sedangkan MG ada di sini. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Kenapa kok MG tadi itu lebih disebut anoda dibandingkan Fe? Supaya enolnya positif dan berlangsung Pak, itu Pak sel voltanya. Jadi sebenarnya ya, kalau kita membahas tentang direct volta ini, kita melihat semakin ke kanan semakin sulit untuk teroksidasi, jangan semakin ke kiri akan semakin mudah untuk teroksidasi. Kuncinya kan itu. Berarti suatu bahan yang mudah mengalami oksidasi itu adalah akan mudah untuk mengalami pengionan atau mudah melepaskan elektron, kan begitu. Sehingga apabila logam itu sudah ketahuan bahwa ada Mg, ada Zn, ada Fe, ya, kemudian keduanya dihubungkan, mana yang bersifat anoda, mana yang bersifat katoda, maka bisa dilihat dari direct volta ini. Berarti yang di sebelah kirinya itu semakin mengalami kemudahan untuk terjadinya oksidasi. Nah, jadi logam yang mengalami oksidasi dengan mudah itu disebut sebagai anoda, kan begitu. Oke? Halo. Ya Pak. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, misalnya kita lihat di sini Zn sama Fe. Zn sebelah kiri, berarti Zn akan mengalami kemudahan untuk terjadi oksidasi. Pertanyaannya sekarang saya balik. Ada pertanyaan secara umum. Geraldo, ada logam A sama B. Ya, ada logam A sama B. Mana yang anoda, mana yang katoda? Yang A atau yang B? Gimana Pak pertanyaannya Pak? A sama B. Pertanyaannya saya ulangi, ada dua logam A sama B. Mana yang anoda, mana yang katoda? Yang anoda A, yang katoda B Pak. Oke. Kalau menurut Nurus? Iya, Pak. Ya, jangan percaya jawabannya Geraldo. Bisa saja salah punya Geraldo. Menurut kamu gimana, Rus? Kalau menurut saya yang anoda itu yang A, Pak. Yang A. Ini pertanyaannya jebakan ini. Ini pertanyaan-pertanyaan ini jebakan. Saya ganti logamnya sama Y. Dewi, menurut kamu gimana, Wi? Yang mana yang anoda, mana yang katoda? Ayo. X sama Y. Atau gini aja, tak modono jenengi. A1 sama A2. Mana yang anoda, mana yang katoda? Ayo kan. Kalau saudara memahami konsep direct volta, aman. Gimana? Jawabannya gimana? Devi, menurut Devi gimana?
Kalau menurut saya itu tergantung letaknya pada deret volta, Pak. Tergantung letaknya. Enggak tahu ya letaknya yang mana, A1 sama A2 itu yang mana. Ini pertanyaannya ngawur kok, baru muncul di otak saya kok. Tiba-tiba keluar dus gitu. Nah, saudara dihadapkan itu. Nanda, menurut Nanda gimana? Iya Pak, izin masuk. Kalau menurut saya kan itu ada dua logam E sama Y. Jadi kan lebih dulu E. Jadi kan arahnya kayak ke kiri dulu gitu loh Pak. Jadi kan ke kiri kan anoda. Terus kalau Y kan kalau ke belakang kan jadi kayak susah gitu Pak. Jadi itu katoda gitu Pak kalau saya. Maaf Pak kalau salah. Iya. Saya ini enggak usah X sama Y ya. Saya ini foto anu ya. Namanya lomnya tak ganti Z. ZW sama ZW1 sama ZW2. Yang mana yang anoda, mana yang katoda? Herjuna, gimana menurut kamu, Her? Karena penentuan ini penting. Baru kamu tahu yang ini anoda, ini yang katoda, aman nih. Gimana Herjuna menurut dirimu? Gimana Pak? Ya, jawabannya gimana? Yang mana? ZW1 sama ZW0. Mana yang anoda, mana yang katoda? Yang yang anu Pak. Lo guyu. Wis ngene wis pertanyaannya umum aja wis. Ya, enggak usah anu. Geraldo sama Herjuna, mana yang anoda, mana yang katoda? Geraldo anoda atau yang Herjuna yang anoda? Ayo. Pertanyaannya gitu. Mana yang anoda, Geraldo atau Herjuna? Enggak usah dilihat dari hurufnya ya. GH-nya enggak usah. Geraldo sama Herjuna, mana yang anoda, mana yang katoda? Permisi Pak. Ya, Hilwi. Kalau ya izin menjawab Pak. Kalau dilihat seperti itu kita sudah bisa menentukan menurut saya. Tapi dari kedua logam tersebut itu harus ada pengecekan terlebih dahulu atau kita coba seperti itu Pak. Jadi kita bisa menentukan yang Pengecekan mana dulu. ada. Ya. Ya. Kok suaranya menggaung ya punyanya Hilwi ya? Kenapa ya? Oke, ulangi lagi, Hilwi, jawabannya gimana? Baik Pak. Kalau dari saya itu harus itu Pak, harus ada pengecekan terlebih dahulu. Jadi kita itu bisa tahu bahwa itu nanti dia jadi anoda apa katodanya seperti itu. Kalau hanya dilihat saja kita kan nggak tahu seperti itu. Mohon maaf Pak jika salah. Iya, nggak apa-apa. Cek dulu. Menurut Siva, Narita gimana? Ya Pak, izin menjawab. Mungkin dari saya hampir sama Hilwi, karena kalau kita nggak dicoba dulu atau dilakukan percobaan, nggak bakal tahu yang mana anoda dan katodanya. Terima kasih Pak. Ya, boleh dicoba dulu. Sekarang Herjuna sama Geraldo dicoba aja. Mana mana yang anoda, mana yang katoda. Ayo, ya apa caranya? Nyobain apa? Pakai apa ini? Nyobanya. Kira-kira kalau ada pertanyaan begitu loh. Pertanyaannya ini memang agak ngawur, tapi filosofinya kena ini. Putri Riau, mana Putri? Masih ke belakang lah.
Apakah masih ke belakang dirimu, Putri? Iya, Pak. Sudah kembali, Pak. Ya, menurut kamu gimana, Bu? Apakah Geraldo yang anoda atau Herjuna? Tak ganti gitu, logamnya tak ganti logam manusia ini. Oke, sudah mentok ya, tidak ada yang bisa jawab ya, Margaret? Nggak tahu Pak, kan nggak tahu itu logam apa, jadi kan harus dicoba dulu. Ya, jadi gini, ada jawaban di sebenarnya harus dicek dulu Pak. Nah, cara ngeceknya gimana kalau Herjuna sama Geraldo ini yang anoda sama enggak? Gampang sebenarnya, gampang ngeceknya. Ya, ngeceknya bagaimana? Dilihat dari kereaktifannya. Kalau dia reaktif, itulah yang namanya anoda. Kalau kurang reaktif, dialah sebagai katoda, kan gitu kan. Kata-kata reaktif itu bisa diartikan sebagai mudah teroksidasi, mudah terpengaruh, ya labil dia. Ya, oleh karena itu kalau dilihat dari daerah SWOTA itu bisa dicek kayak MG sama FE mana yang mudah mengalami pengionan. Oh MG ya, MG berarti yang gampang-gampangnya gitu. Nah itu di daerah SWOTA ditandai dengan nilai E0-nya. Jadi oksidasi reduksinya akan kelihatan berapa harga E0-nya. Oke? Jadi begitu, kalau kamu ditanyai secara umum logam A sama logam B, jangan karena urutannya ya. Yang A Pak, yang anoda, nggak mesti, bisa saja yang B. Ya, karena B saya kasih magnesium, A saya kasih Fe. Jadi cara jawabnya adalah kalian harus benar ngetes, mengetahui mana yang lebih reaktif. Dalam arti lain, kalau kita melihat di daerah SWOTA tadi, ada AU di sebelah kanan, itu menunjukkan bahwa emas itu tidak mudah mengalami oksidasi. Oleh karena itu banyak digunakan sebagai perhiasan. Oke? Halo? Ya silakan kalau ada yang bertanya. Jadi untuk pendalaman materi korupsi, yang paling penting untuk tim kelas 2D ini adalah seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa ada pemahaman tentang pengertian korupsi, jenis-jenis atau macam-macam korupsi, ada bimetal corrosion, ada crevice corrosion, pitting corrosion, intergranular corrosion, banyak sekali, baik dari sisi bahasa Inggrisnya maupun bahasa Indonesianya, harus dipahami apa yang maksud pitting. Oh, pitting itu sama dengan korosi celah. Kalau crevice beda sama pitting, ada satunya agak menjorok ke dalam bentuk korosinya. Kalau crevice lebih mendatar. Ada yang namanya atmospheric corrosion, ada namanya stress corrosion cracking, ada erosion corrosion, ada yang namanya fatigue corrosion karena kelelahan dan sebagainya. Nah, macam-macam korosi itu harus dipahami. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Secara umum pengendaliannya hampir sama semua. Ya, namun pada spesifikasi tertentu, misalnya kayak bimetal corrosion, karena terjadi reaksi sel galvani, maka dihindari pada logam yang berbeda tadi ada semacam bahan yang bisa menyebabkan korosi. Ada dilakukan pengecatan, dikasih mukuli yang dihindarkan dari elektrolit yang menyebabkan korosi.
Oke. Nah, setelah semua macam-macam polusi itu bisa dianu, terus kemudian ada hal yang lain, ada logam dan non logam yang harus dibahas. Jadi logam termasuk tadi stainless steel dan sebagainya, tembaga, perak dan sebagainya yang kita bahas. Nah, untuk memperkuat itu maka tim korupsi ini harus punya semacam ya nanti ada tugas lah supaya pemahamannya lebih mendalam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Ini nanti saya minta tolong setiap nama dari kalian ini di depannya ada nomor absennya ya. Misalnya nomor absen 1 siapa? Saya Pak Alisa. Alisa, berarti 01 underscore Alisa, 02 siapa, 03 siapa, 04 siapa. Coba sekarang coba langsung ditulis. Geraldo 07, oke. 14 Nur, terus Devina 04, 21 Sofia, Putri, Riau, Margaret 11, Ismi 09, kemudian Nanda 13. Nah, dari sini kelihatan yang nggak hadir siapa? Risma berapa Risma? 17. Coba 01 siapa? Tadi Alicia, 02 Aziza Pak. Aziza, 03 Devi Andina, Pak. Devi, 4 Devina, 5 Erika. Erika. Mana Erika? Ini, Pak. Oke. Alisa berapa Alisa? Saya nomor 1 Pak. Kalau nge-rename harus keluar Zoom dulu apa tidak apa-apa Pak? Enggak usah keluar. Ngapain keluar? Langsung di anunya itu partisipan itu langsung di rename bisa kan? Masih belum bisa, Alisa. Alisa, di partisipan itu diklik kanan, rename gitu, ada nggak? Terus 56 siapa 6? Widya 7. Gerald, Pak. Gerald 8. Herjuna, Pak. Herjuna. Senang kalau rambutnya Herjuna ya. Pripun, Pak? Bilang rambutmu seneng aku. Wah, nggih, Pak. Matur suwun, Pak. Saingan karo Gerald 9. Ismi 10. Saya, Pak. 10 siapa 10? Hilwi, Pak. Ya. 11. Margareta, Pak. Margareta. Oke. 12. 13. 13. Nanda 13. Oke, 14. Nur Rohma, Kak. 14. Nur Rohma. 15 Nurus. 16. Putri. 16 Putri. Iya, Pak. Saya 16, 17. Risma, Pak. Oke, 18 Rizky. 19 Pak. Ronald. Oke.
20 sama 20. Salsa 21. Saya, Pak. Sophia 22, Siva 23. Sampai 22 aja ya? Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih untuk awali kurusi ini. Nanti saudara coba browsing tentang tentang jenis-jenis kurusi ya, macam-macam kurusi terutama ya, untuk penguatan pengetahuan kalian dan beberapa jenis logam ya. Nanti saya share di grup kira-kira materi-materi yang harus dicari dulu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, saya screenshot dulu. Coba lihat ke depan semua. C 1, 2, saya aku honor ya. Saya harus tampil juga loh. Nah, 1, 2, 3. Putri Rio sih nggak ono ya. Kendala sinyal itu, Pak. Oh, main nondi kalau Rio ah. Sekarang lagi di kos, Pak. Mungkin kosnya belum bayar gitu. Kosnya belum bayar. Ngawur ya, Weng. Oke, terima kasih semuanya ya. Sekian dulu untuk hari ini. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kembali, Pak. Jun. Mulai Ki api Ki. Aman Jun. Aman. Ya kan ya. Ronald itu sesuai ya Jun ya. Dengan ini sesuai Ronald gak teko ya Jun ya. Ayo, Mantap. ini suwe. Boy, kayak ini dia. Ngarepe soal aku gak teko Ronald dipikir. Mami gak kunci ya. Mami gak kunci.